أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi ayatin 'azimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhat tullab wa tullabat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia, nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian. Dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita bisa melakukan aktivitas kita sebagai Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melakukan suatu amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat tullab wa tullabat rahimani Allah wa iyyakum. Pada pagi yang mubarak insyaallah taala, seperti biasa di minggu pertama, di hari Sabtu, kita kajian, yaitu kajian rutin yang seluruh asatidzah bergiliran dari minggu pertama dan minggu keempat. Dan insyaallah taala pada minggu pertama ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Raihan B.A. Hafizahullah taala. Kepada Al-Ustadz Raihan, faliyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita semua di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua semangat dan terus bersemangat, terutama kita sebagai seorang pemuda,
seorang remaja, yaitu mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini ada satu perkataan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau berkata kepada salah seorang pemuda. Ini sahabat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit seorang pemuda yang di saat itu ada juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an kepada Zaid bin Sabit? Beliau mengatakan, innaka rajulun syabun akilun. Sesungguhnya kamu adalah seorang pemuda. Rajulun syabun, maksudnya laki-laki yang masih muda. Akilun, yang cerdas. Wala nattahimuka, dan kami tidak pernah meragukanmu. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq kepada Zaid bin Sabit. Innaka rajulun syabun akilun wala nattahimuka. Sesungguhnya engkau pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukanmu. Lalu apa yang dilanjutkan oleh Abu Bakar? Bahwa engkau dahulu adalah seseorang yang menulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka telusurilah Al-Quran dan kumpulkanlah Al-Quran. Yang ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa maksud daripada hadis ini? Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali masuk Islam, siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mempercayakan dalam hal mengumpulkan Al-Quran. Dalam hal apa? Mengumpulkan Al-Quranul Karim. Bagaimana dahulu Al-Quran itu masih dalam bentuk yaitu bermacam-macam. Ada yang tertulis, ada yang masih tersimpan dalam seseorang dalam hafalan mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq berfikir bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu agar mudah kaum muslimin untuk mempelajarinya. Tahu siapa yang beliau suruh? Beliau menyuruh seorang pemuda, bukan bapak-bapak, bukan kakek-kakek, tapi seorang pemuda. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bicara namanya seorang pemuda, enggak akan habisnya. Karena semangat seorang pemuda itu luar biasa. Apalagi kalian ini sekarang masa remaja yang akan kalian lalui masa muda, maka jangan sampai kalian lewatkan masa muda kalian dengan sesuatu yang sia-sia. Apalagi Rasulullah telah menyebutkan kabar gembira. Ada 7 golongan nanti pada hari kiamat, yang mana dia akan dinaungi di padang mahsyar. Ada 7 golongan, yang lainnya tidak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah salah satu dari 7 golongan tersebut?
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan wasyabun nasa bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapakah yang dinaungi nanti padang mahsyar? Salah satunya adalah seorang pemuda yang hatinya, yang dia tumbuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang kita sebutkan tadi, ya, ada dua hadis ini yang kita bahas terkait tentang seorang pemuda, seorang yang diberikan kabar gembira. Yang satu dia diberikan amanah karena kecerdasan dia dikumpulkan, dia suruh mengumpulkan Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, Allah telah memberikan kabar gembira bagi seorang pemuda yang dia tumbuh dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kembali kepada kita ini. Kita semua, terutama para santri, kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa. Tidak yang seperti kita yang sudah mulai tua, mulai rapuh. Coba lihat itu ustaz dan ustazah semua itu. Sudah wajahnya keriput, ya kan? Sudah tenaganya itu sudah yang lemas, enggak kayak dahulu. Nah, sekarang kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang luar biasa. Seandainya ada gunung Uhud, kalian akan bisa membalikkan gunung Uhud tersebut. Dengan kecerdasan kalian, dengan kesolehan kalian. Bisa enggak ini? Bisa ya? Itu peribahasa aja. Bisa kayaknya enggak bisa kan gitu. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang itu mungkin, yang tidak masuk akal, maka dengan kecerdasan seorang pemuda, maka hal yang itu mungkin, hal itu mungkin tidak akan terjadi, bisa jadi terjadi. Nah, itulah diantara kelebihan seorang pemuda. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersemangat, terutama bagi seorang pemuda dengan menghabiskan waktunya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Maka ini semua kembali kepada kita. Kalian semua, Allah berikan kepada kalian sekarang waktu yang terbaik, masa yang terbaik, kekuatan yang terbaik. Itu semua kembali kepada diri kalian. Apakah kalian bisa memakai waktu, tenaga, pikiran kalian untuk yang baik, untuk kebaikan kalian, atau sebaliknya kalian pakai untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, nih contohnya Zaid bin Sabit. Kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, ini contohnya, diantaranya pemuda yang dia tumbuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kalian berbalik daripada itu, waktu kalian yang seharusnya dipergunakan untuk kebaikan, kalian pergunakan untuk suatu keburukan, maka itulah musibah yang luar biasa. Apalagi pemuda zaman now sudah mulai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kenapa itu terjadi? Dikarenakan mereka sudah terlena dengan namanya dunia. Mereka sudah mulai terlena dengan namanya dunia. Mereka sudah terlena dengan dunia.
Mereka seakan-akan dalam pikiran mereka, mumpung masih muda puas-puasin, baru kalau sudah tua baru taubat. Iya kalau sudah dia hidupnya tua. Gimana kalau dia belum tua sudah meninggal dunia? Ini coba pikirkan, wahai syabab, wahai para pemuda, wahai anak muda semua, pikirkan. Kalau kalian misalnya besok meninggal, mana yang paling banyak, kebaikan atau keburukan? Coba, banyak ada orang tidur tiba-tiba enggak bangun, meninggal. Ada seorang wanita tahu-tahu jalan kejatuhan batu, meninggal. Makanya berpikirnya itu jangan berpikir pendek. Jangan kalian terlalu banyak menghayal, seandainya hidup saya banyak. Ya, hayalan itu yang nyata, jangan hayalan yang tidak nyata. Apalagi hayalan anak muda sekarang, apa hayalannya cuma masalah apa? Lap-lap aja. Apa lap-lap ini? Iya, paham lap-lap? Enggak paham, alhamdulillah. Berarti masih comel semua ya. Nah, apa sekarang anak muda zaman sekarang ini yang kita lihat, yang mereka sudah terlepas dari apa yang kita lihat dari pemuda zaman dahulu. Jadi kita akan coba sebutkan apa sih perbedaan pemuda zaman dahulu sama pemuda zaman now. Zaman dahulu apa bahasa Inggrisnya? Oh ya, sekarang kalian ikut yang mana ini? Ya, kalau zaman sekarang, pemuda sekarang itu lebih banyak kepada israf. Apa itu israf? Israf atau tabzir. Apa tabzir? Berlebih-lebihan, melampaui batas, gulu, ya, dalam segala hal. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan dalam hadisnya, innal mubazzirina, sudah hafal semua. Sesungguhnya mubazir itu adalah saudaranya syaitan, sudah hafal. Ini salah satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dahulu para sahabat benar-benar memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada pada dirinya, bagaimana hidup hemat, tidak sampai berlebih-lebihan seperti anak muda zaman sekarang ini, melampaui batas dalam segala hal, gulu. Maka hati-hati, karena melampaui batas itu hal yang tercela, baik itu dalam masalah apapun dia. Maka hati-hati, jangan kita berlebih-lebihan. Ini yang pertama. Yang kedua, anak zaman now. Apa now ini? Nah, suka dengan membuka auratnya. Coba zaman dahulu, malu mereka. Yang sebagaimana dahulu ketika dalam Al-Quranul Karim, kisah siapa itu? Nabi Musa. Ketika ada perempuan yang di situ lagi mengambil air, tiba-tiba di situ datang Nabi Musa, keduanya malu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pertama, wanita itu identiknya dengan sifat malu. Zaman sekarang bukan malu-maluin. Apa maksudnya malu-maluin? Mereka nggak ada lagi yang namanya itu malu untuk menutup aurat. Mereka membuka, ini loh, iya, sudah tahu Islam memberikan batasan. Inilah aurat perempuan, inilah aurat laki-laki. Wahai laki-laki, wahai para pemuda, inilah auratnya pemuda. Jangan sampai nanti jalan cuma pakai celana doang.
Wahai para pemuda, paham? Nah, yang perempuan juga sama. Sudah tahu inilah auratnya seorang wanita, jangan sampai keluar, sampai berjalan yang di situ sampai menampakkan auratnya. Apalagi sampai tebar pesona. Wajahnya sampai yaitu didandanin dengan 7 warna. Luar biasa tebar pesonanya. Ya. Nyari apa? Kalau memang nikah, nikah saja. Enggak perlu harus tebar pesona. Kenapa? Karena ingat, perintah pakai jilbab itu bukan perintah ustadz, bukan perintah ustazah, bukan perintah orang tua. Itu perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan tuh, perintah siapa? Allah. Jangan sampai kalian, saya terpaksa Ustaz pakai jilbab. Kenapa? Kalau nggak pakai jilbab ustazah marah, dapat ikop nanti saya. Jadi selama ini kamu pakai jilbab karena takut sama ustazah. Betul? Woi santriwati, betul? Oh tidak, alhamdulillah. Ingat, itu perintah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Nabi, ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian dan wanita kaum muslimin agar mereka memakai jilbab. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perintah ustaz, bukan kata ustazah. Makanya kalau ada seorang wanita pakai jilbab, niatnya adalah melaksanakan perintah Allah, maka ingat ya, pahala. Setiap keluar pakai jilbab dapat pahala. Coba kalau niatnya apa tadi? Karena Allah kok tebar pesona. Kalau niatnya tebar pesona, walaupun pakai jilbab, bukan malahan dapat pahala, dapat dosa. Pakai jilbab tapi jalannya yaitu apa? Berlenggak-lenggok, yaitu bagaikan apa? Nah, ini jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Yang dalam hadis kan sudah dipelajarin. Dalam adab berpakaian bagi seorang wanita ada 2 golongan yang nanti mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan bau surga. Apa yang dikatakan Nabi SAW diantaranya adalah seorang perempuan yang dia tidak memakai, tidak menutup auratnya. Ini bukan kata ustaz atau ustazah, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ingat, ini jangan ikut-ikutan tren zaman sekarang. Wah ustaz, kalau pakai jilbab itu kuno ustaz. Itu zaman dahulu pantas. Kalau orang Arab pantas tetap padang pasir. Kalau sekarang kita ini modern, harus serba canggih lah. Jangan kolot-kolotan kali lah. Ya, ingat, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kalian, yang menghidupkan kalian. Allah perintahkan, woi anak muda yang perempuan pakai jilbab. Paham ini? Paham ya? Pakai jilbab jadi perintah Allah. Ingat, tanamkan itu pada diri kalian. Jangan sampai nanti ada ustaz pakai jilbab, ustazahnya nggak ada, hilang. Ada ustazah nih, sembunyi. Iya. Ketika ustazahnya nggak ada, ketika di luar misalnya sembunyi-sembunyi, pas di jalan ada ustaz nih pakai jilbab, jalannya ditampakin. Pas nggak ada, lepas, bebas saya. Ingat, itu bukan perintah guru kalian, tapi perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan seorang wanita untuk memakai
jilbab. Ini bedanya zaman dahulu zaman sekarang. Jadi kalian ikuti siapa ini? Pemuda zaman sekarang atau zaman dahulu? Bagus. Yang ketiga, apa bedanya zaman dahulu zaman sekarang? Kalau zaman dahulu itu mereka sibuk menghabiskan waktunya untuk kebaikan, belajar, menuntut ilmu, hafal Al-Quran. Kalau sekarang anak muda zaman now itu banyak menghabiskan waktunya untuk sia-sia alias gak ada manfaatnya. Omdong, omong doang, ngomong terus, gak ada manfaatnya. Padahal Rasulullah sudah jelaskan min husni islamil mar'i tarkuhu. Sudah hafal hadisnya. Di antara kebaikan seorang muslim apa itu? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi sebelum kita berbicara, kita coba berpikir dulu. Kita kan punya otak. Otak ini diciptakan oleh Allah untuk apa? Berpikir, coba berpikir sejenak, ini bermanfaat enggak? Jangan sampai kita habiskan waktu kita untuk sesuatu yang sia-sia. Contohnya, pas kita pulang, ya, liburan pulang 1 hari, pondok memberikan kesempatan kepada anak-anak soleh. Ayo pulang kalian. Pulang kemana? Ke orang tua kalian. Berbakti kepada kedua orang tua kalian. Tunjukkan saya selama 1 bulan sudah belajar di pondok, sudah diajarkan ini dan itu, berbuat baik. Bukan malahan ketika pulang, malahan bukan ke pondok, malahan keluyuran kemana-mana. Tambah lagi bukan malahan bantu. Saya pulang cuma 1, puas-puasin tidur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tuanya mau bangunin, kasihan. Mondok sebulan kayaknya tambah kurus. Ingat, 1 hari kesempatan kalian pulang, jadikan waktu itu yang berkah. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua, bantu orang tua yang selama ini orang tua sudah memberikan kepada kalian. Apa itu? Apa yang orang tua kalian kasih selama ini kepada kalian? Kesempatan untuk belajar. Coba kalian makan, itu wasilahnya siapa? Orang tua yang bayar SPP kalian. Pernah gak kalian berbakti kepada orang tua sehari saja dalam 1 bulan? Nah, itulah kesempatan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jangan yaitu sehari pulang, pokoknya saya nonton TV dari pagi sampai malam. Apalagi yang punya internet sudah main game terus. Di sini nggak ada insya Allah ya, paling 1 lah, paling 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ingat itu kesempatan kalian. Orang tua sudah coba, ya, sebulan orang tua itu bekerja, gajinya ingat langsung mereka berikan, bisa jadi separuh gajinya itu untuk bayar SPP kalian, untuk membayar makan kalian, untuk ngasih uang saku kalian. Coba sekarang nih seorang pemuda, innaka syabun akilun, kalian adalah pemuda yang cerdas. Coba berpikir, orang tua sudah ngasih makan, orang tua sudah ngasih untuk bisa sekolah, untuk bisa belajar. Coba kapan kalian bisa berbuat baik kepada orang tua? 1 hari bantu orang tua. Kalau itu ibu kalian, bagi ya, bantu ibu nyapu, cuci piring. Jangan sehari pulang gak pernah apapun, pokoknya di kamar terus, tidur terus, 24 jam pegang HP.
Enggak tidur berarti. Balas dendam. Update status setiap bulan. Oh, canggih kan sekarang. Santri zaman now. Update status setiap bulan pas liburan. Fa na'udzubillah. Ingat, Ian, bisa enggak kalian pas nanti pulang berbakti kepada kedua orang tua dengan membantu mereka? Bisa enggak nih akhwat? Bisa, insya Allah. Ingat itu kesempatan kalian. Jangan kalian terlalu berpikir panjang. Nanti aja lah Ustaz, hidup saya kan masih lama. Ingat, kita nggak tahu nih, yang tahu-tahu pulang nanti ada musibah, maka tidak ada yang bisa menjamin akan hal tersebut. Ingat ya, habiskan waktu kalian dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Apalagi seorang pemuda laki-laki ini, ketika di pondok, manfaatkan waktu yang ada. Bergurau boleh, tapi ingat ada waktunya. Jangan semua dipakai untuk bergurau. Istirahat bergurau, belajar bergurau, ngaji bergurau, sholat pun bergurau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya syabab, betul? Ada waktunya bergurau, ada waktunya ngobrol sama teman. Jangan semua dipakai untuk ngobrol sama temannya. Sudah ada waktu istirahat, sudah ada waktu di mana kita mau berbicara sama teman kita. Jangan semua dipakai untuk berbicara sama teman kita. Pas belajar ngobrol sama teman, pas makan ngobrol sama teman. Jangan-jangan pas sholat ngobrol juga sama temannya ini. Bisik-bisik ya. Fa na'udzubillah. Gimana sholatnya? Sholat seorang yang dia ngobrol sah atau tidak? Tidak sah. Ingat itu. Hormati kalian. Hormatilah kalian. Yang hormati guru kalian ketika kalian dimanapun kalian berada. Terutama ketika di kelas atau di halaqah. Ingat itu. Kalau kalian ingin menjadi orang yang ingin dihormati oleh orang lain, ingat, ini yang perlu kalian garis bawain, wahai para pemuda semua. Apa itu? Hormati orang yang berbicara di hadapan kalian. Apa rumusnya? Ini rumus ini. Kalau kalian ingin dihormati oleh orang lain, apa rumusnya? Hormati orang yang berbicara di hadapan kalian, kalian akan dihormati oleh orang lain. Ini rumus. Kayak ilmu matematika, ada rumusnya, ada kaidahnya. Ini kaidah. Kalau kalian bisa menghormati orang lain, kalian bisa mendengarkan orang lain, kalian bisa yaitu mendengarkan orang lain, kalian akan didengarkan juga oleh orang lain. Namun sebaliknya, kalau kalian sudah enggak menghormati orang lain, ustadz dan ustadzah bicara, kalian pun juga bicara. Ustadz dan ustadzah ngajar, kalian pun juga ngobrol di belakang sama temennya. Ustadz dan ustadzah menyampaikan kebaikan ini dan itu, kalian malahan main-main. Ada main dengan pensilnya, ada main dengan jarinya, ada main dengan telinganya, macam-macam. Maka tentu kalian tidak akan dihormati nanti. Bahkan itulah sebagai tanda musibah bahwa ilmu kalian itu tidak berkah. Ini perhatikan ini, wahai para pemuda. Ya, dengarkan. Ya, dimanapun kalian berada. Kenapa Ustaz bicara? Karena Ustaz dulu pernah nyantri juga, pernah mondok juga, sama seperti kalian. Kalau kalian itu ingin jadi orang sukses, kalian ingin dihormati oleh siapa orang lain, dengarkan. Itu rumusnya. Dengarkan orang yang berbicara, siapapun dia. Bukan hanya orang tua, bukan hanya ustadz, siapapun dia, ketika dia berbicara dengarkan sampai dia selesai. Jangan terbiasa memutus pembicaraan. Jangan terbiasa jadi anak ngeyel. Tahu ngeyel? Dia beritahu masih aja cari alasan, bantah ini dan itu.
agar kalian menjadi orang yang kelak, ya sebagaimana dahulu para sahabat ridwanullah ajmain, mereka menghabiskan waktunya untuk kebaikan. Kemudian nomor berapa sekarang? Nomor 4, zaman now sama zaman dahulu. Kalau zaman dahulu mereka takut yang namanya khamr, zaman sekarang malah dekat dengan khamr. Tahu apa itu khamr? Ini lebih fokus kepada rajulun syabun, pemuda laki-laki ini. Seorang pemuda zaman sekarang banyak sudah mulai dekat dengan khamr. Apa itu khamr? Khamr itu bahasa Arab. Jadi jangan sampai kita pahami khamr itu adalah sebatas minuman keras. Segala sesuatu yang bisa menghilangkan ini akal kita ini, yang bisa fly. Apa itu fly? Terbang ke angkasa, menghayal. Karena sekarang yang kaya, yang sedang, yang miskin itu sekarang bisa fly. Bisa mereka melakukan hal yang terlarang, itu khamr. Kalau dahulu minuman keras pakai botol langsung diminum, kalau sekarang enggak. Nyantri pun sekarang ada juga yang sudah dekat dengan fly-flynya ini. Hati-hati ini wahai para pemuda ini. Apa itu sekarang? Kalau anak muda sekarang biar fly pakai apa? Lem. Apal juga ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, haram. Sudah hafal kalian ayatnya, kalian sudah mengerti apa itu khamr, itu adalah terlarang. Jangan sampai kalian yaitu melakukan hal-hal yang terlarang. Ingat, masa muda kalian jangan sampai kalian habiskan sesuatu yang gak ada manfaatnya, apalagi sesuatu yang haram. Iya, apalagi sampai tadi dekat dengan temannya fly, sampai ngelem, iya, minum ini, apalagi obat-obatan yang terlarang. Hati-hati, jangan dekat dengan teman. Ingat ya, banyak orang yang banyak santri atau banyak anak yang dia dapat pendidikan yang bagus, bahkan hafalannya bagus, bisa rusak karena temennya. Kalian cek teman kalian itu suka fly enggak mereka? Kalau suka fly, jauhin, jangan dekat dengan mereka. Kalau kalian ingin hidup kalian sukses di kemudian hari, itu semua kembali kepada kalian. Kalian dekat dengan mereka, ibaratnya kalian, inilah penggal kepala saya ini, rusak kalian. Karena teman itu pengaruhnya luar biasa. Makanya kalian ketika nanti liburan, terutama santri laki-laki, ketika ada yang ngajak, lihat siapa yang ngajak itu, anak baik atau anak yang soleh, atau anak yang buruk ahlaknya. Kalau anak yang buruk, maaf, gue santri, lo bukan, maaf, nggak label gitu. Gue sudah nyantri, masa anak nyantri sama dengan anak preman? Sama atau beda? Beda. Setiap hari diajarkan Al-Quran, setiap hari diajarkan hadis, diberikan nasihat-nasihat. Temannya siapa? Preman. Na'udzubillah. Preman itu gak ngaji, wajar. Kecuali kalian mau nasihatin dia, kalau bisa. Jangan terbalik nanti. Mau nasihatin malahan kalian kena nasihatin. Gak apa-apa lah, 1 botol aja, sebentar kok. Ingat itu, jauhin. Kalau ustadz nggak masalah, bisa menasehatin. Kalian masih muda, jangan. Kalian sudah langsung disindir, kamu itu nggak jagoan. Banyak sekarang anak yang dia itu rusak karena temennya. Makanya kalau liburan, ini semua ini nggak santri laki-laki, santri perempuan juga. Nanti pas pulang misalnya ada yang ketok pintu, cari si A. Iya, kamu nyari saya.
kemudian dia ngajak kalian keluar, lihat siapa dia dulu. Kalau anak baik, ya silakan izin sama orang tua. Tapi kalau anak itu sudah buruk akhlaknya, jangan keluar bersama dia, rusak kalian. Jangan kalian keluar. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kalian terpengaruh dengan keburukan yang dia lakukan. Paham santri akhwat? Jangan keluar ketika kalian di situ diajak oleh teman yang buruk akhlaknya, karena itu akan mempengaruhi diri kalian. Sama dengan santri yang laki-laki, jangan sampai keluar. Ingat di situ. Banyak anak rusak gara-gara temannya. Ustadznya sudah ngasih sebulan, coba 29 hari ustadznya ngasih nasihat, ini itu dan seterusnya, ini Al-Quran, ini hadis dan seterusnya. Diajak temannya 1 hari, langsung fly. Hati-hati tuh. Sekarang mungkin belum nampak ya pengaruhnya. Suatu saat kalian akan mengerti. Banyak anak rusak gara-gara temennya. Walaupun kalian sudah punya hafalan Al-Quran, kalian bisa dirusak. Makanya berhati-hati cari teman. Nah, apalagi tadi temannya suka apa? Mabuk. Sudah tahu temannya naik motor langsung ke rumah kalian, bawa apa? Botol miras, ngajak, ayo keluar yuk, nyantai 1 jam aja. Ikut pula. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ini. Di sini enggak ya? Alhamdulillah. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Oh, ini yang paling musibah zaman sekarang ini, yang 5 ini. Pemuda zaman dahulu, zaman sekarang ini. Pemuda zaman dahulu itu takut yang namanya dekat dengan zina. Kalau anak zaman sekarang ini, pemuda zaman sekarang ini malah dekat dengan zina, mendekatkan diri juga kepada siapa? Kepada zina. Apa itu namanya? Pacaran. Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Santri sekarang Ustadz harus punya pacar. Kalau nggak punya pacar itu bukan santri. Kata siapa? Ingat, Islam sudah menjelaskan pacaran itu hukumnya haram. Kecuali satu. Dengarkan ini. Wahai para pemuda, pacaran dalam Islam hukumnya apa? Haram, kecuali satu silahkan kalian lakukan setelah menikah. Boleh pacaran setelah menikah. Kalau sebelumnya jangan. Allah telah melarang, kalian sudah hafal ayatnya, wala taqrabuz zina. Jangan kalian dekat-dekat dengan perzinaan, dengan zina. Mendekatkan diri kalian dengan zina itu hukumnya adalah haram. Dekat inilah, apapun dia namanya dekat. Di antaranya apa? Pemuda sekarang pacaran, kenalan, Facebook, bagi-bagi foto. Ustaz, kita pacarannya bagus loh Ustaz, pacaran Islami. Gimana pacaran Islami loh? Kalau pacarannya di sana itu kan sentuhan Ustaz, ciuman. Kalau enggak, kita coba lirik-lirikan aja. Kita itu ada rasa malu lah Ustaz. Paling ada jarak lah 5 hasta lah Ustaz. Ya. Kalau mereka kan yang enggak ngaji itu kan pacarannya langsung deket-deketan, langsung peluk-pelukan. Kalau kita enggak Ustaz, kita itu Islami. Paling lirik-lirikan, kedip-kedipan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetap haram. Itu wasilah kepada zina. Itu namanya zina mata.
zina mata, zina penglihatan, zina pendengaran. Ingat, kalau sudah memang sudah tidak mampu lagi perbanyak puasa, kalau sudah khawatir, ya sudah, janur kuning melengkung, laksanakan. Ketimbang kalian jatuh kepada apa sih? Zina. Ingat itu, karena sekarang banyak pemuda seusia sudah SMP, yang perempuan sudah perutnya sudah mengembang. Coba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz bukan ngada-ngada, memang ada. Udah usia SMP sudah besar. Kenapa? Karena tadi, ingat, mau kalian usia SMP sudah jadi bapak? Nah, coba ini kejadian yang luar biasa, bukan luar biasa, ini musibah besar. Makanya kalian tadi ada batasannya, ada waktunya. Apalagi seorang pemuda, seorang laki-laki, ada waktunya. Jangan kalian cuma ingin bersenang-senang. Ingat, Allah sudah melarang. Kecuali kalian sudah ada waktunya, sudah masuk SMA, setelah lulus misalnya bekerja, setelah nikah, ya setelah itu menikah silahkan. Atau setelah SMA, Ustaz saya sudah lulus SMA, saya ingin menikah untuk menjaga supaya saya terjaga daripada fitnah. Wes silahkan nikah. Loh sekarang masih comel, masih ingusan, kadang ngompol pula. Nah, kalian bicara nikah, siap nikah gak? Belum. SMP kalian harus belajar dulu. Ilmu kan sudah hafal kalian dalam kitab Ushulus Salasah, perkataan Al-Imam Bukhari. Apa perkataan Imam Bukhari? Apa perkataan Al-Imam Bukhari? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Belajar dulu. Jangan bodoh nekat. Ya, belajar dulu, mengilmui belajar dulu. Harus tahu bagaimana, ya, dari bertahap dulu bagaimana kita dalam kitab fikih. Tahu kitab fikih enggak? Ada tahapannya. Di situ ada berapa bab, ada kitabut thaharah, ada kitabus shalah, ada kitabuz zakat, ada kitabus saum puasa, ada kitabul hajj, seterusnya. Baru berapa setelahnya baru kitabun, nah hafal itu yang akhwat, kitabun nikah baru nomor setelahnya. Ini wudu aja belum bisa langsung bicara masalah nikah. Ada tahapannya. Salat harus benar dulu baru nanti. Ini salat aja masih belepotan bicaranya masalah. Yang akhwat gak usah keras-keras ya, ini bahaya ini. Jadi ingat di sini ikhwan dan akhwat sekalian, ya, manfaatkan waktu kalian. Enggak usah bicara-bicara masalah itu, ingat fokus kalian ibadah. Fokus kalian adalah belajar. Apalagi seorang laki-laki, pemuda laki-laki, enggak usah kalian sibuk mencari. Kalian nanti akan dicari kalau kalian sudah jelas kesolehan kalian, jelas kecerdasan kalian. Apalagi kalau kalian sudah nanti kuliah, dapat gelar misalnya, rebutan nanti. Ingat itu, ikhlas yang paling terpenting. Maka ini yang keberapa tadi? 5 sajalah perbedaan anak zaman dahulu sama anak zaman. Ingat 5 ini. Kalian sekarang tinggal memilih. Kalian pilih mana ini sekarang? Pemuda zaman dahulu atau pemuda zaman sekarang ini? Kalian yang memilih. Ibaratnya ini ada pintu surga, yang satu lagi pintu neraka. Kalian pilih mana?
Kalau memang kalian memilih pintu surga nih, sudah ada jalannya. Dahulu pemuda, dahulu bagaimana mereka semangat beribadah. Mereka disibukkan dengan menghafal Al-Quran, bukan disibukkan dengan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Apalagi pembicaraan masalah itu dan masalah ini yang enggak ada manfaatkan. Makanya yang manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu kalian. Yang apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin. Raihlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya nomor 1 apa? Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mungkin ini dari Ustadz, semoga bermanfaat dan menjadikan kita terus bertambah baik, ya, dan bertambah lebih baik lagi. Dan ini semua tentu bisa kita laksanakan dengan baik, dengan syarat yang pertama adalah dengan keikhlasan. Makanya ikhlas, belajar untuk ikhlas, ya, untuk semuanya, tidak hanya santri namun juga ustadz dan ustadzah semua. Maka dengan keikhlasan kita akan meraih apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan. Maka itu semua akan mudah. Kenapa? Karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari ridho manusia. Kalau kita mencari ridho Allah, maka manusia akan ridho dengan kita. Namun kalau kita mencari ridho manusia, maka kita tidak akan mendapatkannya seterusnya, malahan kita akan tersiksa. Karena setiap langkah kita hanya berusaha mencari bagaimana manusia happy, bagaimana manusia senang, bagaimana manusia suka. Kalau mereka senang, kita senang. Inilah kalau kita mencari ridho manusia. Tapi kalau kita mencari ridho Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan manusia ridho kepada kita. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan selama ini menjadi pemberat amalan kita nanti di yaumil akhir. Wallahu taala alam bisawab. Semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah dan nasihat semuanya dari Ustadzuna. Dan sebelum kita tutup, ada pertanyaan dari ikhwan maupun akhwat? Gak ada ya, kalau akhwat gak ada karena mau pulang soalnya. Kalau ikhwan ada pertanyaan? Ada yang siap menikah? Belum. Boleh jujur ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.